Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Juliana dengan NPM S1J022025, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek metode morfologi 2023, spesies strawberry, nama ilmiah Fragaria dan familia Rosaceae. Yang saya hormati Ibu Uswatun Nurjana selaku dosen pengampu mata kuliah botani. Baiklah, langsung saja saya ingin menjelaskan mengenai morfologi akar. Bagian A itu adanya bagian-bagian akar. Ada pangkal akar atau leher akar yang disebut dengan kolum. Dan ada juga ujung akar apex radicis, batang akar corpus radicis, cabang-cabang akar lateralis, serabut akar, fibrilia radicis, rambut-rambut akar, pilus radicis, dan tudung akar calipitra. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Leher akar atau pangkal akar atau kolum itu adalah bagian akar yang bersambungan dengan pangkal akar batang. Sedangkan ujung akar itu merupakan bagian akar yang paling muda, terdiri atas jaring-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan lagi. Nah, batang akar itu adalah bagian akar yang terdapat antara pangkal batang dan juga ujung akar. Cabang-cabang akar yaitu bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Itu artinya itu seperti cabang dari akar, percabangan akar. Biasanya itu terdapat pada akar tunggang. Serabut akar itu merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Sedangkan rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar hampir mirip dengan serabut akar, namun dia itu sebenarnya sel-sel kulit akar yang panjang berbentuk seperti bulu. Itu tuh gunanya untuk memperluas penyerapan air. Dan yang terakhir itu ada tudung akar. Tudung akar atau disebut dengan calipitra. Calipitra ini yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang paling muda, dan tudung akar ini untuk melindungi ketika ia akan menembus tanah. B. Ada tugas akar. Memperkuat berdirinya tumbuhan untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air tadi dalam tanah, dan mengangkut air dan zat-zat makanan tadi ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukannya. C. Sistem perakaran. Tanaman stroberi atau Fragaria pesca ini memiliki sistem perakaran tunggang. Maka dari itu, bagian-bagian akar pada tanaman stroberi ini lebih lengkap dibanding dengan akar serabut. Akar serabut kan tidak memiliki cabang, tidak bercabang akarnya. Sedangkan pada akar tunggang, dia memiliki cabang-cabang akar atau lateralis. Nah, jika tadi itu ada tugas akar, maka di sini ada juga sifat-sifat akar. Yang pertama, merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geototrop, atau menuju ke air atau hidrotrop, meninggalkan udara dan cahaya, tidak berbuku-buku dan juga tidak berluas-luas, dan tidak menukar daun-daun dan juga sisi-sisi maupun bagian-bagian lainnya. Dia tidak mendukung bagian-bagian lain dari tanaman tersebut. Warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Tumbuh terus ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhan masih kalah jika dibandingkan dengan batang. Jadi pertumbuhan akar ini jika dibandingkan dengan batang itu masih kalah pertumbuhannya, tapi dia akan terus tumbuh, terus memanjang. Dan bentuknya seringkali meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Baiklah, lanjut ke morfologi batang. Yang pertama, sifat batang. Umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder atau pula mempunyai bentuk lain. Terdiri atas ruas-ruas masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Dan dari buku-buku inilah akan muncul daun-daun. Tumbuhnya biasanya ke atas menuju cahaya, seperti geototrop atau hidrototrop. Dan selalu bertambah panjang, mengadakan percabangan dan umumnya tidak berwarna hijau. Adapun tugas batang itu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang di atas
tanah seperti daun, bunga, dan juga buah. Dan dengan percabangan memperluas bidang asimilasi dan mendapatkan bagian-bagian tumbuhan di dalam ruang sedemikian rupa hingga dari segi kepentingan tumbuhan bagian tadi terdapat dalam posisi yang paling menguntungkan. Nah, pada tanaman stroberi percabangannya itu mengalami modifikasi menjadi stolon. Jalan pengangkutan air dan zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil asimilasi dari atas ke bawah menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Tetapi pada tanaman stroberi tidak digunakan untuk cadangan makanan karena tanaman stroberi ini tidak berbatang. Berdasarkan jelas tidaknya berbatang, tanaman stroberi ini termasuk tidak jelas berbatang atau kita sebut sebagai roset akar. Bentuk batang, tanaman stroberi tidak memiliki bentuk batang karena dia tidak jelas berbatang. Permukaan batang tanaman stroberi mempunyai permukaan pangkal batang itu bulat dan berambut. Arah tumbuh batang tanaman stroberi arah tumbuhnya tegak lurus atau erectus ke atas. Percabangan pada batang tanaman stroberi percabangannya adalah monopodial karena batang pokoknya itu bisa dibedakan dengan cabangnya. Sifat cabang stroberi memiliki sifat cabang geragi atau stolon. Dan arah tumbuh cabang tanaman stroberi itu arah cabangnya terpulai karena cabang pada pangkalnya itu merayap tetapi ujungnya nanti itu melengkung ke bawah. Panjang umur pendeknya tanaman stroberi ini berumur tahunan karena mempunyai umur lebih dari 2 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi daun pada tanaman stroberi. Bagian-bagian daun, terdapat tangkai daun dan juga helaian daun. Tanaman stroberi termasuk tanaman yang tidak lengkap karena dia hanya memiliki tangkai dan helaian saja dan disebut daun bertangkai. Bangun daun pada tanaman stroberi ini adalah bangun telur bulat terbalik. Ujung daun tanaman stroberi memiliki ujung yang tumpul dan pangkalnya memiliki pangkal daun yang meruncing, seperti membentuk telur bulat terbalik. Dan pertulangan daun memiliki daun yang bertulang menyirip dan ini mempunyai satu ibu tulang yang merupakan terusan tangkai daun. Serta ibu tulang ini akan mengeluarkan cabang ke sampingnya. Tepi daun pada tanaman stroberi memiliki tepi daun yang bertoreh merdeka dan disebut bergeragi. Daging daun pada tanaman stroberi memiliki daun-daun tipis lunak. Warna daun pada tanaman stroberi berwarna kehijau-hijauan. Permukaan daun pada tanaman stroberi memiliki permukaan daun yang halus. Dan daun majemuk. Tanaman stroberi merupakan tanaman daun majemuk dan termasuk bangun kaki 3. Selanjutnya itu ada morfologi bunga. Bagian-bagian bunga bisa kita lihat pada gambar. Adanya tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, dan juga putik dan benang sari. Fungsi bunga itu ada 2. Fungsi utama sebagai organ polinasi dan juga organ fertilisasi. Dan fungsi tambahannya untuk propagasi dan keturunan atau penyebaran. Tanaman stroberi merupakan tanaman bunga lengkap karena dia memiliki bagian-bagian bunga yaitu tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, putik, dan benang sari. Dan tanaman stroberi ini merupakan bunga sempurna karena memiliki 2 alat reproduksi yaitu putik dan benang sari. Bunga stroberi termasuk bunga tunggal. Tanaman stroberi ini termasuk ke dalam tumbuhan berumah satu. Karena dalam satu bunga itu terdapat yaitu dua bunga yaitu bunga betina dan bunga jantan. Di mana bunga betina itu adalah putih sedangkan bunga jantan itu adalah benang sari. Selanjutnya morfologi buah. Bagian-bagian buah bisa kita lihat di pada gambar stroberi. Ada sepal, tangkai buah, bakal buah, dan reseptakel. Golongan buah tanaman stroberi tergolong ke dalam buah semu ganda. Kenapa? Karena sebenarnya buah stroberi ini termasuk bunga tunggal, namun banyaknya bakal buah itu membuat
dia menjadi bakal buah tersendiri dan disebut sebagai semu ganda. Bagian bunga yang ikut tumbuh bersama buah yaitu dasar bunga. Selanjutnya itu ada morfologi biji. Bagian-bagian biji itu terdapat kulit biji atau spermodermis, tali pusat, funiculus, inti biji atau isi biji. Dalam inti biji ini ada dua, yaitu lembaga dan putih lembaga. Tanaman stroberi termasuk biji semu atau biji tertutup. Dan biasanya tuh di dalam biji tertutup itu memiliki dua lapisan, yaitu lapisan luar atau disebut dengan testa dan juga lapisan dalam atau disebut dengan tegmen. Bagian yang mengikuti kulit biji yaitu selaput bakal biji. Dan yang terakhir adanya morfologi organa metaporpa. Tapi pada tanaman stroberi ini dia tidak memiliki organa metamorfa. Namun pada tanaman stroberi memiliki organa aksesoria berupa rambut-rambut halus pada tangkai daun dan biasa disebut dengan trikoma. Fungsi organa aksesoria yang ada pada tanaman stroberi yaitu untuk mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, dan juga melindungi tanaman dari kerusakan atau gangguan dari hewan herbivora. Nah, adapun manfaat dan kegunaan dari tanaman stroberi ini sendiri. Yang pertama itu menyehatkan saluran cerna. Stroberi merupakan salah satu jenis buah yang kaya dengan serat prebiotik. Kandungan serat ini diketahui dapat membantu pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan menyehatkan saluran cerna. Yang kedua, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Tak hanya menyehatkan saluran pencernaan, kandungan serat di dalam stroberi juga mampu mengurangi penumpukan lemak dan kolesterol serta mencegah penyempitan pembuluh darah. Nah, yang ketiga itu menjaga tekanan darah tetap stabil. Yang keempat, mengontrol kadar gula darah. Yang kelima, mencegah penyakit jantung. Seperti yang telah dijelaskan, sebelumnya stroberi mampu menjaga tekanan darah, mengatasi kolesterol tinggi, kadar gula darah tetap stabil. Kombinasi ini menjadikan stroberi bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, mengurangi resiko yang terjadi penyakit kardiovaskular. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai morfologi stroberi. Mungkin masih banyak kesalahan dan juga masih banyak kekurangan dalam saya menjelaskan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.